Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung saja tentang penggunaan CDI di motor roda 3. Di sini ada CDI alternatif untuk motor roda 3. CDI untuk motor roda 3 ada yang ori, ada yang tidak ori. Ada yang ori itu harganya lumayan, sementara yang tidak ori harganya murah tapi tidak murahan. Ini saya dapatkan CDI dari motor roda 2. Ini kita tidak perlu rubah apapun. Jadi untuk motor roda 3 mengatasi masalah pengapian yang error atau bahkan CDI yang rusak, itu alternatifnya bisa memakai CDI ini. Di toko peralatan motor roda 2, di spare part motor roda 2 tersedia, harganya murah antara 70 sampai 80.000. Itu kalau beli langsung. Mungkin di beberapa toko online, di Tokopedia, Shopee, dan beberapa toko online lainnya yang banyak menyediakan ini, ada macam-macamnya, beragam ya. Ada yang transparan, ada yang langsung, ada yang BRT, ada yang racing. Itu yang jelas untuk motor roda 2 Suzuki Shogun Kebo. Jadi yang mencari ini silahkan memakai ini. Ini sama saja di dalamnya, mungkin dari segi kualitas harga dapat menentukan kualitas. Tapi ini cukup stabil, bro, di motor roda 3. Karena dalamannya sama saja, di original juga bagian dalamannya seperti ini. Saya pernah bongkar dulu yang pertama mengalami kerusakan seperti ini ya, sama. Itu sesuai speknya di sini, mengadopsi mikrokomputer. Nah, di sini juga ada semacam prosesor ya. Kalau di komputer itu mengolah energi, mengolah kelistrikan dari peak pulsar. Ini rata-rata jenis pengapian DC di motor roda 3 ya, kebanyakan DC ya di motor roda 3. Ini kelemahannya, aki harus selalu oke, bro. Di sini aki harus selalu oke. Kadang-kadang kita dapat menemukan kejadian langka akibat seperti video kemarin ya. Tidak harus ganti CDI, kita harus beberapa cek dulu. Mungkin dari pengecekan kelistrikan, yang pertama semua komponen kelistrikan kita cek, dan kemudian api tidak keluar, tapi strum dari dua kabel ini yang hitam dari kunci kontak itu ada, tapi api dari coil tidak keluar. Mungkin tahapannya boleh dicek akinya masih normal atau tidak. Itu harus punya alat pengetesan aki. Oke, kita lanjut lagi di sini ya. Akurasi waktu pengapian sangat presisi dan stabil hingga putaran mesin yang tinggi. Hemat BBM, lebih bertenaga dan awet. Sama saja seperti yang bawaan original. Di dalamnya hanya saja dari kualitas berat mungkin beda. Ya jelas beda ya. Ini tipis, ini tebal. Mungkin di dalamnya dari cor. Untuk mengecor ini, memadatkan komponen kelistrikan, IC, dioda, dan lain sebagainya itu lebih banyak, jadi lebih berat. Dari cor resin juga mungkin dia lebih tebal, jadi lebih berat. Tapi dipastikan sesuai spek dari yang diadopsi ini. Ini mungkin sama saja, beda dari kualitas materialnya saja mungkin. Sama saja, bro, ini buatan Cina semuanya.
Oke. Kita lanjut lagi. Di sini saya sudah mengenali kualitas, mungkin bisa sedikit berbeda ya. Mungkin dari masa pakainya bisa lebih singkat, tapi tidak begitu singkat 1 bulan 2 bulan ya. Bisa lumayan lah, 1 sampai 3 tahun lumayan lah untuk harga yang di bawah 100 ribuan. Daya tahan yang sudah saya dapatkan ini, yang pertama saya mengganti selama 5 tahun baru ganti ini. Itu sayangnya rusak dulu, tidak saya rawat ya. Untuk sebagai contoh bahwa di dalaman ini benar ada sirkuit elektronika pengatur kelistrikan. Sama halnya seperti ini bro, yang di dalam sini juga itu ada yang dicor semacam resin sama ini karet ini. Oke, coba kita lihat sebelah sana pengapiannya stabil tidak. Sebenarnya sih sudah saya tes ya waktu pembelian pertama ini sebagai cadangan saja, jaga-jaga ini. Kalau yang punya duitnya, yang berselera tinggi silahkan pakai original, cuman harganya mendekati 200 ribuan. Ini antara 70 sampai 80, kalau beli langsung di toko online mungkin ada yang 60 ribuan. Kita lihat di sini. Waduh, sorry bro, kayaknya kita tidak bisa melakukan pengetesan di sini nih. Saya semalam terkendala di jebol bagian ini bro, di starter, elektrik starter juga di gear penerusnya tidak macet. Tidak macet, itu macet. Jadi tapi jangan khawatir, ini sudah saya coba dan pengapiannya bagus. Untuk ketahanan mungkin harga dapat menentukan kualitas. Dalamnya dari isi ini mungkin sama sesuai spek ini antara yang ori dan yang tidak. Sama, saya sudah lihat dalaman ini yang punya original. Sama bro, seperti yang digambar ini. Saya sudah bongkar. Saya dulu pernah coba memperbaiki dengan cara direbus, itu tidak berhasil. Setelah saya bongkar ternyata ada sesuatu yang angus di bagian dalam sini. Kalau angus dia aliran untuk pengaturan mensearahkan ini tidak bisa ya. Kalau ibaratkan kabel terputus ya tidak bakal tersambung, tidak dapat meneruskan ke koil pengapian untuk diperbesar apinya. Ini masuk ke sini di prosesor, diputar ke sini, diolah, ini masuk ke koil pengapian untuk diperbesar. Ini untuk disearahkan di bagian ini. Untuk motor roda 3 untuk sistem pengapian DC saja ya bro. Untuk beberapa motor roda 3 model PR Karya Beat itu AC, silahkan mencari sendiri. Saya belum berani menyimpulkan. Ya jelas tidak bisa untuk dari DC ke AC, kecuali kita rubah dulu dari pengapian dari spoolnya. Oke bro, seperti ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat infonya. Mungkin hanya segitu yang bisa saya bagikan, saya berikan informasi sedikit. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini hanya sebagai cadangan saja. Tapi untuk lagi mepet-mepet keuangan sih ini bisa membantu ya. Tinggal cabut dan memasangkan saja tanpa harus mengubah sedikit pun. Itu langsung plug and play. Langsung masukkan dan mainkan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Hanya berbagi informasi saja, mungkin orang lain sudah menginformasikan ini terlebih dahulu. Mohon maaf saya terlambat memberikan info ini. Tapi info ini saya sudah dapatkan sekitar 5-6 tahun yang lalu dari mekaniknya sendiri, mekanik di dealernya.
Oke, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.